Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ulhak dengan NIM 21133092. Saya dari Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi manajemen koperasi, mata kuliah akuntansi koperasi dengan dosen pengampu yaitu Pak Hal Kadri Fitra SEMMAK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi organisasi manajemen koperasi. Materi organisasi manajemen koperasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perangkat organisasi. Yang kedua, adanya manajemen koperasi. Yang ketiga, adanya sumber pendanaan koperasi. Dan yang terakhir yaitu adanya syarat-syarat pendirian koperasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai materi organisasi manajemen koperasi. Yang pertama yaitu adanya perangkat organisasi. Perangkat organisasi ini yaitu untuk menjalankan kegiatan organisasi, maka koperasi juga memiliki struktur organisasi sehingga dapat melaksanakan pelayanan kepada anggota. Perangkat organisasi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu terdiri dari 3. Yang pertama ada rapat anggota, yang kedua ada pengurus koperasi, dan yang ketiga ada pengawas koperasi. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu mengenai perangkat organisasi koperasi tersebut. Yang pertama yaitu rapat anggota. Rapat anggota mempunyai peran di dalam koperasi. Yang pertama yaitu penetapan anggaran dasar, yang kedua yaitu kebijakan umum, yang ketiga adanya pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas koperasi. Yang keempat itu adanya rencana kerja, rencana anggaran dan pendapatan, serta pengesahan laporan keuangan. Kemudian adanya pengesahan pertanggungjawaban, kemudian adanya pembagian SHU, dan yang terakhir itu penggabungan, pendirian, peleburan, dan pembubaran. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai pengurus koperasi. Pengurus koperasi ini bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota. Tugas pengurus koperasi ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu mengelola koperasi dan usahanya. Yang kedua itu mengajukan rancangan, rencana kerja, serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Yang ketiga itu menyelenggarakan rapat anggota. Yang keempat mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Yang kelima yaitu adanya penyelenggaraan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Yang terakhir yaitu memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Selanjutnya yaitu mengenai pengawas koperasi. Pengawas koperasi ini bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas, maka ditetapkan dalam anggaran dasar. Tugas pengawas koperasi ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Dan yang kedua yaitu membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen koperasi. Manajemen koperasi ini pada hakikatnya adalah penerapan ilmu manajemen di koperasi di mana orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Selanjutnya yaitu mengenai sumber pendanaan koperasi. Sumber pendanaan koperasi ini berasal dari 2 sumber, yaitu yang pertama yaitu bersumber dari modal sendiri, yang kedua yaitu bersumber dari modal pinjaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber pendanaan koperasi satu persatu. Yang pertama itu modal sendiri atau yang disebut dengan equity capital. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, modal sendiri ini terdiri dari yang pertama itu ada simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayar anggota kepada koperasi. Kemudian yang kedua ada simpanan wajib. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan yang harus dibayar dalam waktu tertentu. Yang ketiga yaitu adanya dana cadangan, yaitu diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha untuk menutup kerugian. Yang keempat itu hibah atau yang disebut dengan pemberian dan tidak mengingat apapun yang sudah diberikan kepada koperasi. Selanjutnya itu modal pinjaman atau yang disebut dengan debit capital. Modal pinjaman ini terdiri dari yang pertama itu pinjaman dari anggota. Pinjaman dari anggota ini maksudnya yaitu pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pinjaman dari koperasi lain, yaitu adanya kerjasama koperasi satu dengan koperasi lain. Kemudian yang ketiga itu pinjaman dari lembaga keuangan, yaitu
Contohnya pinjaman komersial yaitu dari lembaga keuangan. Kemudian obligasi dan surat utang. Obligasi dan surat utang ini untuk menambah modal koperasi yang kita jalani. Kemudian yang terakhir yaitu sumber keuangan lain. Maksud sumber keuangan lain ini maksudnya adalah semua sumber keuangan kecuali dana yang tidak sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal. Kemudian yang terakhir yaitu syarat-syarat pendirian koperasi. Syarat-syarat pendirian koperasi ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu ada syarat umum, yang kedua yaitu tambahan persyaratan pendirian koperasi apabila memiliki usaha unit simpan pinjam USP. Kemudian yang ketiga yaitu tambahan persyaratan pendirian koperasi apabila memiliki usaha unit jasa keuangan syariah atau yang disebut dengan UJKS. Nah, ketiga syarat ini ada memiliki persamaan tetapi juga ada memiliki perbedaan. Seperti yang saya tampilkan di sini. Di antara ketiga ini yang membedakan satu sama lain itu hanyalah waktu rencana kerjanya. Kalau untuk tambahan persyaratan pendiri koperasi apabila memiliki usaha unit simpan pinjam atau disebut USP, itu rencana kerjanya paling sedikit 3 tahun. Sedangkan untuk tambahan persyaratan pendirian koperasi apabila memiliki usaha unit jasa keuangan syariah atau yang disebut dengan UJKS, itu rencana kerjanya sekurang-kurangnya 1 tahun. Selainnya, ketiga syarat itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama harus memiliki surat bukti dan penyetoran modal, adanya keterangan administrasinya, ada kelengkapan administrasi, ada nama atau riwayat hidup pengurus dan pengawas, dan ada nama ahli dalam pendirian koperasi tersebut. Kemudian adanya nama dan riwayat hidup calon pengelola, kemudian ada surat perjanjian, dan yang terpenting dari ketiga persyaratan ini yaitu struktur organisasi usaha yang didirikan. Mungkin cukup di sini penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan dan juga penulisan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.